Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini kita akan sama-sama belajar ya, karena ini saya juga masih belajar dengan berbagai proses di self healing ini. Sebenarnya kalau melihat di fenomena yang ada di masyarakat, orang-orang sedikit-sedikit self healing, sedikit-sedikit self healing. Ya, jalan-jalan self healing, belanja self healing dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini ya mungkin mereka memang tidak paham makna dari self healing itu sendiri, sehingga bagi kami orang psikologi itu yang berkecimpung di dunia psikologi itu penempatan istilahnya itu keliru. Karena self healing itu sih tidak sederhana seperti jalan-jalan, tidak sesederhana itu. Kita membutuhkan proses yang sangat panjang untuk kemudian kita healing, maksudnya sembuh dari trauma kita. Nah, di sini saya akan ada sedikit materi, nanti kita di akhir kita akan berlatih. Oke. Nah, self healing. Ini sebenarnya kalau self healing itu fokusnya tidak hanya di mental, tetapi juga di psikis, di fisik gitu. Karena sebenarnya body and soul itu memiliki hubungan, memiliki keterikatan antara satu dan lain. Misalnya saya stres, kemudian mempengaruhi pola makan saya. Di sisi lain, saya tidak bernafsu untuk makan akan mempengaruhi konsentrasi saya. Jadi dua hal yang saling berhubungan satu sama lain, seperti itu. Kalau kita bahas healing ini. Nah, healing itu berarti diri kita menjadi lebih utuh, lebih mampu mencapai apa yang ingin kita capai, dan lebih mampu menikmati hidup. Nah, keutuhan ini sebenarnya kita lakukan untuk mencapai utuh itu karena sebelumnya kita mengalami luka fisik, kita mengalami gangguan emosi, atau kita memiliki perilaku-perilaku maladaptif, marah berlebihan, kemudian kecanduan misalnya, pola tidur tidak teratur, pola makan yang mempengaruhi produktivitas kita. Nah, hal-hal seperti itu kalau porsinya berlebihan, maka akan membuat kita tidak utuh. Jadi healing ini akan dilakukan untuk memperbaiki hal itu. Atau bahkan di dalam beberapa kondisi, orang-orang menggunakan healing itu untuk memperbaiki hubungannya satu sama lain. Misalnya hubungan suami istri. Ada yang tidak beres nih, kemudian kita melakukan healing, melakukan penyembuhan. Metodenya nanti kita bahas. Nah, karena namanya self healing berarti proses ini adalah kita lakukan sendiri. Kan ada banyak macam-macam intervensi dari psikologi. Ada terapi, ada konseling, ada bimbingan, ada psikoedukasi, dan ada satunya adalah, nah ini sebenarnya self healing ini masuk di metode terapi. Tetapi biasanya kalau orang pada umumnya mengalami permasalahan ke psikolog atau ke psikiater, bahkan ke dokter lah. Tetapi kalau kita bicara self healing, ya kita mengobati diri kita sendiri. Self healing, kita mengobati diri kita sendiri, menyembuhkan sendiri trauma kita, memulihkan sendiri apa sih yang menjadi ketakutan kita, kecemasan kita, seperti itu. Jadi kalau bicara self healing berarti motifnya itu dari dalam diri. Ada effort dalam diri, ada motivasi internal dalam diri kita untuk sembuh dari suatu penyakit. Misalnya, nah ini penyembuhan mengacu pada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menyebabkan sistem internal berfungsi lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau kita sakit, kita kan biasanya demam misalnya. Berarti kita untuk sembuh membutuhkan obat. Seperti itu. Itu sakit fisik. Kemudian misalnya saya mengalami depresi karena saya kehilangan orang yang saya cintai. Dan saya membutuhkan, saya mau sembuh dari proses ini. Saya menemui psikolog misalnya.
Nah, ini bukan self healing karena ada bantuan psikolog sampai sesi terakhir. Seperti itu. Nah, tetapi dalam beberapa kondisi ada permasalahan tidak begitu serius. Contoh, insomnia, tidak bisa tidur. Kemudian seseorang ini melakukan self healing. Self healingnya bisa jadi berlatih pernafasan, menulis jurnal setiap malam, relaksasi, atau yoga. Banyak bentuknya. Nah, kenapa kemudian sebenarnya self healing ini sudah sangat lama. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba mungkin media sosial begitu banyak orang yang kemudian ayo self healing, ayo staycation begitu. Dan pada sebenarnya ini sudah sangat lama teori ini. Entah karena baru sampai di Indonesia atau bagaimana ya. Nah, kenapa kemudian ada istilah self healing? Karena secara naluri kita manusia sebenarnya punya potensi. Saat kita mengalami permasalahan, sebenarnya yang bisa menyembuhkan diri kita itu sebenarnya di kita sendiri. Karena kita tuh bertanggung jawab sama diri kita. Kita semua yang paling tahu tentang diri kita itu adalah diri kita sendiri. Meskipun sebenarnya seseorang pergi melakukan konseling, konselor, psikiater, psikolog itu hanyalah alat, hanyalah membantu seseorang. Yang mampu untuk sembuh kembali itu orang itu. Yang mau untuk berusaha sembuh kembali itu orang itu. Jadi psikolog itu hanyalah mengarahkan, memberikan kisi-kisi bahwa sepertinya kamu keliru deh berpikir kamu, yang menyebabkan kamu seperti ini. Nah, yang mau berubah kan orangnya. Berarti effort yang paling dibutuhkan adalah si orang ini, motivasi orang ini. Nah, self healing ini semua orang berkesempatan untuk melakukannya. Mau di rumah, di kantor, di kampus, di mana saja bisa kita lakukan dengan metode-metode tertentu. Tetapi tidak semua ternyata orang berhasil untuk menerapkan hal itu. Kenapa? Karena harus konsisten dan komitmen dari awal. Ada orang juga yang permasalahannya tidak bisa dengan self healing karena berat sekali. Misalnya kamu menemukan orang-orang yang skizofrenia yang berjalan-jalan di pinggir jalan itu kadang-kadang, nah itu tidak bisa self healing karena memang secara kognitif saja dia tidak bisa mengingat, tidak bisa memproses informasi, sehingga orang seperti itu tidak bisa melakukan self healing. Nah, self healing ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang memiliki integrasi kognitif dan emosi yang cukup baik. Maksudnya tidak ada gangguan yang berat seperti itu. Karena di self healing itu nantinya kita butuh mengintegrasikan antara fisik dan psikis. Misalnya, saya bernafas, kemudian saya merasakan bahwa udara itu masuk ke hidung saya, kemudian saya tahan dan saya hembuskan. Pada saat saya hembuskan, saya merasakan bahwa otot-otot tubuh saya semakin rileks. Atau misalnya pada saat saya hirup, saya mengucapkan terima kasih kepada tubuh saya karena tetap sehat dan mampu membantu saya menjalani aktivitas sehari-hari. Seperti itu. Jadi kita rasakan udaranya masuk dan kita memberikan afirmasi atau sambil melihat udara itu masuk dalam tubuh kita, kemudian ikut mengalir bersama darah ke seluruh tubuh, kemudian nantinya akan ke otak kita. Seperti itu. Kita mampu mengintegrasikan, kita mampu memvisualisasikan kemana arahnya. Seperti itu. Kemudian, self-healing itu ada banyak bentuknya sebenarnya. Vika, tolong ingatkan saya kalau saya bicaranya terlalu cepat. Ya, ya. Nah, ini adalah 4 metode self-healing. Di sini tidak ada tuh yang jalan-jalan. Ada sih jalan kaki, tapi ada maksudnya. Bukan jalan-jalan bagaimana ya. Nanti kita bahas. Nah, yang pertama ada metode self
healing itu bernafas. Nafas kita atur. Nafas yang tadi saya contohkan itu ya, saya menyadari bahwa udara itu masuk ke dalam tubuh saya. Saya hirup udaranya, kemudian saya bayangkan udaranya masuk ke ke dalam tubuh saya. Setelah itu saya berterima kasih karena udara ini mampu mengalirkan darah dalam tubuh saya sehingga saya bisa fokus misalnya. Ini yang pertama, nafas. Boleh kamu lakukan, kita ambil contoh yang paling umum saja ya, susah tidur lah, insomnia lah. Boleh kita melakukan nafas ini sebelum kita tidur. Masalahnya sekarang banyak sekali dari kita sebelum tidur scroll dulu, ya kan? Padahal scroll itu pertama, cahaya HP itu kan membuat mata kita melek. Bahaya juga kan secara sinar. Kemudian apa yang kamu lihat sebenarnya memunculkan pikiran baru. Oke, sebelum saya tidur misalnya, ya kan ini kan pengantar tidur. Sebelum saya tidur saya scroll dulu supaya nanti kalau saya ngantuk tertidur, dan itu tidak sehat sebenarnya. Kenapa fisik kita tidur tapi psikis kita tidak tidur? Oke, sebelum saya tidur saya mau scroll dulu deh. Vita orangnya seperti apa sih? Kuliahnya di mana sih? Oh, ternyata ada orang yang follow Vita yang saya kenal. Oh, dia kenal di mana ya? Saya buka lagi yang satu. Oh, ternyata Andi Ufia temannya Vita. Andi Ufia ini siapa? Begitu terus. Tiba-tiba sudah jam 1 malam dong. Lewat waktu tidurnya. Padahal tadi komitnya tidur jam 10, maksimal jam 12. Yang menurut kita itu adalah pengantar tidur. Mohon maaf, itu adalah sebuah kekeliruan. Kalau kalian susah tidur, simpan HP-nya di tempat yang jauh, dijangkau. Pertama, ketika kamu sudah mau memasuki fase tidur, sebenarnya sudah mau tidur banget nih, tapi masih ada diingat, kalau HP di samping bantal akan mudah diraih. Kalau dia jauh, malas bergerak lagi. Ya kan? Seperti itu. Nah, untuk tidur sebenarnya ada metode nafas yang tadi. Hirup nafas, kemudian tahan, dan hembuskan. Kamu bisa melakukan beberapa kali. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi kinerja otak kanan dan kiri kamu sehingga membantu kamu untuk tidur lebih cepat. Memang sih awal-awalnya susah. Bahkan ini prosesnya itu lama sehingga efeknya tidak instan. Kemudian yang kedua, gerakan. Yoga. Yoga itu kan aktivitas meregangkan otot kita sehingga bisa membuat kita semakin tenang. Boleh kamu coba salah satunya di sini. Ini gerakan, saya lupa namanya, tapi ini biasanya dilakukan saat terakhir kalau kita yoga. Karena ini sangat menenangkan. Tekukan lutut dan tangan kita luruskan akan membuat tulang belakang itu lurus. Tulang belakang kan akan langsung berhubungan dengan otak yang mempengaruhi aktivitas saraf kita. Di sini kalau ada dokter nanti dikoreksi ya kalau saya salah. Dan ini salah satu metode self-healing. Nafas kan bisa dilakukan sendiri di rumah. Kalau di kantor kalian jenuh, bisa juga dilakukan di kantor. Gerakan juga bisa dilakukan sendiri. Makanya disebut self-healing. Metode yang bisa kita lakukan sendiri. Kemudian berjalan kaki dalam suatu penelitian, berjalan kaki tanpa alas kaki dengan kita menyadari bahwa kulit kaki saya sedang menyentuh rumput. Setelah itu saya menyentuh aspal, lama-lama menyentuh pasir-pasir kecil. Tanpa kita sadari sebenarnya itu menenangkan. Boleh kalian coba. Makanya kadang-kadang anak-anak lebih sehat fisiknya dibandingkan orang dewasa. Karena anak-anak itu masih banyak melakukan aktivitas seperti ini. Bahkan dalam satu penelitian, 30 menit berjalan kaki tanpa alas kaki, efeknya itu sama dengan obat bius ringan.
Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan penyembuhan terhadap diri kita tanpa adanya obat-obat yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi kita bisa melakukan metode-metode ini. Nah, yang terakhir adalah relaksasi. Yang bisa juga kita lakukan dimanapun. Relaksasi ini mengajarkan kita untuk fokus di sini saat ini, mendengarkan suara mikrofon masjid, kemudian misalnya ada udara, kita bisa merasakan bahwa kaki kita menyentuh lantai dan bisa menenangkan. Nah, inilah metode 4 yang bisa semua orang lakukan di rumah dan mampu melakukan healing. Seperti itu. Relaksasi juga bisa kita lakukan sebelum tidur, dan sebenarnya semuanya ini 4 metode ini sangat bermanfaat dalam berbagai kondisi. Misalnya susah tidur, bisa melakukan yoga dulu. Bahkan ada gerakan-gerakannya. Saya sebenarnya punya bukunya, tapi kalau mau pakai gerakan akan sulit sepertinya. Nafas juga. Ketika kita bernafas dengan lebih baik, lebih menyadari, maka otak kita itu akan berhenti memikirkan yang lain. Tetapi yang kita hanya pikirkan adalah bagaimana udara itu masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Prosesnya sangat lama, tidak instan, betul. Nah, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya waktu saya mau menyelesaikan tesis saya, kemudian rasanya hidup saya berantakan. Setiap saya berdiri itu sudah sampai ke fisik karena kaki saya mulai bergetar. Ketika saya sholat bergetar tanpa ada apa-apa, itu saya sadari bahwa sepertinya psikis saya sudah sangat terganggu sehingga mempengaruhi fisik saya. Nah, pada saat itu saya mulai ikut yoga, saya mulai ikut mindful, semuanya saya ikuti 4-4-nya. Dan setiap malam saya menulis jurnal. Jurnalnya itu menuliskan apa sih yang kamu syukuri hari ini. Susah sekali rasanya awal tuh. Mendapatkan 5 hal yang kamu syukuri hari ini, meskipun kecil. Hal kecil saja. Misalnya, alhamdulillah, saya tidak jadi tabrakan sama orang. Alhamdulillah, saya bersyukur hari ini sahurnya ada es buah begitu. Ya kan setiap hari sebenarnya kita melakukan hal itu. Tetapi kalau kita hadir saat itu, kita akan mensyukurinya. Sampai kemudian saya juga melakukan terapi mewarnai sebelum tidur. Nah, untungnya saya berkecimpung di dunia psikologi. Jadi saya tahu saat diri saya tidak merasa baik-baik saja, saya segera mencari pertolongan kepada teman saya. Dan itu prosesnya tidak sebentar, kayaknya hampir 2 bulan. Baru kemudian, ya oke, saya terima kondisi saya, ujian saya sudah berapa kali ditunda, sudah ujian tapi kemudian pembimbing ke luar negeri, hal-hal seperti itu kan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sehingga menimbulkan sebuah konflik dalam diri kita. Nah, self healing itu kan dilakukan untuk menyeimbangkan diri kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita terima, kemudian kita belajar untuk menerima. Pintu dari seluruh penyakit batin itu adalah di situ, adalah kita menerima. Tetapi mohon maaf, proses penerimaan itu kita memang melalui banyak hal. Melalui latihan ini boleh. Nah, selanjutnya, sedikit sih, omongnya habis. Oke, sebenarnya apa sih manfaatnya self healing itu? Pertama, merawat kesehatan, baik fisik dan psikis. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, orang-orang yang sering kali bermeditasi, misalnya meluangkan waktu 10 menit per hari itu, menurut penelitian, orang-orang itu akan lebih mudah mengungkapkan perasaannya dan pikirannya. Kenapa? Karena seketika kita selalu meditasi setiap hari, itu kan akan menyeimbangkan pikiran kita. Apalagi kalau dimulainya pagi hari. Itu akan mempengaruhi seluruh aktivitas kita. Kognitif kita, emosi kita, sehingga apa yang keluar dari kita, misalnya ucapan itu akan juga lebih dipertimbangkan. Kemudian self-healing juga
bermanfaat untuk kita lebih produktif dalam bekerja tanpa harus merasa sangat kelelahan, tanpa harus merasakan stres yang berlebihan. Boleh stres tapi tidak berlebihan, karena kita bisa kontrol. Ketika misalnya laporan kita sudah selesai, kemudian ditolak atasan, oke, sejenak saya mau bernafas dulu dengan baik. Bernafas, silahkan, itu bisa dilakukan di kantor. Dan yang terakhir, pada akhirnya, kalau kita sering melakukan self-healing, atau melakukan self-healing dalam satu bentuk trauma, luka hati, maka kamu akan menemui diri kamu sendiri. Bahkan kamu akan lebih memahami diri kamu. Seperti itu. Kan dalam agama juga, ini hadis atau ungkapan ya, yang mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi ketika kita lebih memahami diri kita akan merasa lebih dekat dengan Tuhan. Itu ada, dan ternyata betul dalam psikologi seperti itu. Nah, ya saya sudah melakukan yoga misalnya setiap minggu, bahkan 1 bulan. Lalu apa sih indikatornya kalau saya tuh sudah sembuh dari trauma saya? Misalnya saya ditinggalkan pacar tiba-tiba, apalagi nama istilahnya itu? Ghosting. Ya kan? Ada lagi tuh istilah baru yang pernah saya bingung. Saya dapat klien, tapi bahasanya pokoknya maksudnya itu saya didiamkan, tidak dibalas pesannya. Apa istilahnya itu? Ada pokoknya istilahnya. Apa ya? Lupa. Nah, keberhasilan kita melakukan healing itu kalau kita sudah mampu mengenali perasaan kita negatif. Dan kita sudah menerima. Ya betul, saya sudah putus. Ya betul, saat ini sholat saya tidak sedang baik-baik saja. Ya betul, orang tua saya misalnya sudah tiada, dan saya menerima hal itu. Jadi dan wajar kalau saya merasa sedih, saya merasa kecewa kalau saya ditinggalkan secara sepihak. Saya merasa kecewa kalau sudah janjian sama dosen, kemudian tiba-tiba sudah di perjalanan, panas, bensin saya juga sudah mau habis, tapi tiba-tiba dosennya mau pergi, batal janjinya. Diterima. Nah, kesuksesan self-healing kita itu bisa ditandai ketika kita mampu memahami diri kita, menerima pikiran kita, menerima perasaan kita yang gampang. Artinya, kita sudah nyaman dengan kondisi saat ini, ya meskipun misalnya saya ditinggal oleh kasih saya sudah menerima hal itu. Dan ternyata saya juga bisa bahagia. Saya juga bisa merasa nyaman dengan kesendirian saya, misalnya. Nah, setiap diri kita adalah orang yang benar-benar tahu tentang apa yang kita butuhkan oleh diri sendiri. Jadi yang paling tahu apa yang kita butuhkan adalah diri kita. Saya pun misalnya ketika mengalami kalut dan lain sebagainya dan tidak menerima bahwa saya sebenarnya butuh bantuan profesional, akhirnya akan semakin memburuk. Saya menolak pergi psikolog. Tidak kok, saya baik-baik saja. Saya bisa kok menyembuhkan diri saya sendiri. Seperti itu. Itu sebenarnya akan membuat permasalahan kita semakin berat, semakin numpuk, dan semakin banyak ke dalam. Ya, tidak kelihatan tapi ke dalam. Nah, staycation, jalan-jalan, belanja buat healing itu sebenarnya bukan self-healing. Karena self-healing itu kita lakukan secara sistematis, penuh dengan konsistensi dan komitmen, dan waktunya tidak sebentar. Staycation kan hanya beberapa lama. Jalan-jalan juga paling ke mall misalnya dari pagi sampai sore itu hanya berapa? Nggak cukup 1 hari. Seperti itu. Dan setelah itu permasalahan, dosen saya besok nggak jadi lagi, bete lagi kan. Itu bukan self-healing. Itu adalah feeling better doang. Kalau kalian ke mall makan sama teman, ya memang happy pada saat itu. Makanya merasakan perasaan yang baik-baik saja saat itu. Tetapi setelah itu ada lagi perasaan yang muncul. Misalnya, ayo deh kita jalan-jalan karena sepertinya kamu sedih. Misalnya, orang tua kamu berpisah. Jalan-jalan yuk, kita staycation yuk.
Oke, mungkin pada saat itu tidak dilupakan perceraian orang tuanya, tetapi adalah dia merasa lebih senang karena teman-teman, kemudian merasa lebih senang karena berada di tempat yang baru, melihat hal-hal baru, pulang dari vacation-nya itu akan kembali ke masalahnya, tidak selesai. Seperti itu. Nah, sebenarnya waktu siapa yang menghubungi saya, Tufah, Kak, kayaknya bagus materinya itu self healing, apa mental healing. Oke, enggak apa-apa. Saya juga merekomendasikan satu hal. Sebenarnya ada yang lebih urgent. Kan kalau self healing ini kita lakukan kalau kita sudah ada masalah toh. Jadi kita butuh menyembuhkan diri kita. Sudah ada masalahnya. Nah, waktu itu saya merekomendasikan apa ini kita ini aja apa self care. Jadi ada tuh namanya self care. Jadi ini saya tambahkan ya. Saya butuh mengkampanyekan ini kepada semua orang. Biar orang tidak melakukan self healing, tapi cukup dengan self care. Self healing itu kalau dalam psikologi itu sebuah intervensi, pengobatan. Karena sudah ada penyakit, sudah ada gangguan, sudah ada kekeliruan yang berpikir, sudah ada gangguan emosional. Tetapi self care ini adalah upaya preventif, mencegah kita mengalami sakit hati, mencegah supaya fisik kita tidak drop, mencegah supaya kita tidak berkonflik sama pasangan. Jadi self care namanya. Makanya fungsinya itu menurunkan kecemasan, mengembangkan bahagia. Saat itu kita bahagia, tapi kayaknya ada yang kurang deh. Makanya kita kembangkan. Kemudian meningkatkan energi positif. Ada energi positifnya, tapi tinggal sedikit. Jadi kita melakukan self-care. Atau misalnya, aduh saya capek sekali, makanya kita melakukan self-care. Supaya lelah kita berkurang. Saya selalu bertengkar misalnya sama orang tua saya. Ayo melakukan self-care sehingga menguatkan relasi kita dengan orang lain. Dengan diri sendiri dan orang lain. Seperti itu. Jadi, self-care ini ada 5 bentuknya. Yang pertama, kalau kita merasa capek, bangun tidur pagi, capek, badan-badan pegal, berarti tubuh kita butuh dipedulikan. Seperti itu. Kalau kita itu sinyal sebenarnya dari tubuh bahwa kamu sedang capek loh. Ini kamu bekerjanya berlebihan. Kamu menggunakan tubuh kamu berlebihan. Halo, halo Vita, kamu menggunakan tubuh kamu berlebihan. Tolong perhatikan kaki saya, tolong perhatikan saya si kaki. Tolong perhatikan saya paru-paru saya wahai perokok. Seperti itu. Jadi tubuh itu sebenarnya berbicara sama kita. Tapi salahnya kita manusia kadang mengabaikan sinyal-sinyal itu. Jadi self-care dengan tubuh kita. Yang kemudian yang kedua, social self-care. Apakah kita saat kita berkonflik dengan orang tua misalnya, apa yang salah? Apakah selama ini kita memang sering menjalin komunikasi dengan orang tua, komunikasinya positif atau tidak? Kalau tidak, ayo self-care lagi sosialnya. Atau misalnya, kenapa sih akhir-akhir ini saya sering bermasalah sama orang? Oke, saya mau mematikan HP saya 1 hari. Misalnya dalam 1 minggu. Saya tuh capek ketemu orang terus, baik nyata maupun apalagi media sosial itu saya capek. Oke, setiap 1 minggu dalam 1 hari saya mau matikan HP. Dan betul saya bersaksi karena saya pernah melakukan hal ini. Dalam 3 bulan apa 2 bulan dulu itu waktu saya merasa terpuruk sekali, saya melakukan ini social self care. Jadi dalam sehari, hari Minggu karena saya tidak ke kampus, tidak ketemu klien dan orang lain, saya matikan HP saya mulai pagi sampai malam. Dan sebelumnya tapi mengabarkan orang lain bahwa besok HP saya mati, orang-orang terpenting saja. Nah, kemudian mental self care. Apakah aktivitas kita ini mendukung kesehatan mental kita? Kalau rasanya sudah aut-autan perasaannya, ayo relaksasi, ayo meditasi, ayo bernafas lagi dengan lebih menyadari nafas itu. Bahkan sebenarnya kalau kita mendalami lebih dalam tentang mindfulness,
kamu duduk di tepi jalan, kemudian kamu melihat aktivitas orang lain dengan penuh penghayatan, itu juga sudah membantu kesehatan jiwa kamu. Karena itu melatih fokus kamu lebih baik. Oh, orang itu mengayuh sepeda, dia memakai baju putih, tatapannya kosong, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang membuat kita sering kalut, sering merasa lelah, itu karena jiwa kita, konsentrasi kita, perhatian kita terlalu bekerja ekstra. Contoh, jangan pikir ya multitasking itu tidak baik. Kenapa? Karena jiwa kita bekerja lebih besar. Misal ibu-ibu yang menggoreng sambil menyapu, kemungkinan gorengannya gosong itu akan lebih besar dibandingkan ibu-ibu yang hanya menggoreng, tidak menyapu. Karena sambil menyapu, aduh, matang nih tidak. Aduh, belum pi. Nyapu lagi deh, gosok. Itu perhatian kita terbagi dua. Jadi, tolong disadari bahwa multitasking itu tidak sehat. Ya, multitasking itu tidak sehat. Kemudian spiritual self care ini sudah malam ke berapa? 14 ya. Sudah 14 puasa. Kok rasanya masih bolong-bolong? Kok rasanya saya tidak semangat mengaji? Kenapa ya? Ayo digenjot lagi. Ayo disadari lagi apa sebenarnya yang membuat kamu tidak tertarik untuk mengaji. Apa sebenarnya kemudian kamu meninggalkan sholat. Jadi ini sebenarnya sebelum kita mengalami suatu masalah, kita sadari dulu. Karena ini 5 hal ini butuh dipedulikan juga ya, bukan gebetan aja yang butuh dipedulikan kan. Diri kamu jauh lebih butuh dipedulikan. Kemudian yang terakhir emosinya, apakah emosinya akhir-akhir ini selalu meledak-ledak? Seperti itu, disadari. Kenapa ya emosi saya itu selalu marah-marah, mudah sekali terpancing, sedikit disenggol dikit sudah meluap dan lain sebagainya. Berarti sesuatu terjadi dan kamu bisa melakukan yang tadi. Bernafas, berjalan, meditasi, yoga, relaksasi. Ya, yoga itu kan membutuhkan guru, membutuhkan latihan dulu sebelumnya dengan orang lain, kemudian kita melakukan sendiri. Bernafas juga, semuanya butuh sebenarnya panduan dulu di awal, supaya kita tahu dan bisa melakukan hal itu sendiri di rumah. Tapi saya pikir kamu bisa mencari panduan itu di Google, di YouTube. Masih banyak kok. Cuman itu saja, silahkan bertanya. Ini nanti kita ini sebenarnya latihan bernafas. Jadi ketika kita menghirup nafas, hitungannya 1, 2, 3, 4 hirup. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahan. Kemudian 1 sampai 8 hembuskan. Ini bisa kita latih. Tapi sebelumnya kita ini sesi tanya dulu boleh, Vita? Terima kasih Kak Tina atas penyampaian Oke. materinya. Wah, sebenarnya mahasiswa saya ada mau ikut, tapi saya bilang maaf, ini hanya untuk apa? Alumni. Ada beberapa yang mau ikut, tapi mohon maaf, ini hanya untuk alumni Al-Ikhlas. Oke, silahkan kita. Oh iya, terima kasih Kak. Akhirnya saya juga terbuka nih Kak, pikirannya ternyata self healing itu nggak sesimpel yang kita pikirkan ya Kak. Karena teman-teman di sini mungkin hanya mengikuti tren atau melihat di sosial media, yuk jalan-jalan yuk, self healing yuk. Ternyata itu bukan self healing ya Kak. Dimana self healing itu sebenarnya langkah perubahan, perbaikan untuk membuat keadaan kita menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya Kak. Dan tadi dijelaskan juga nih sama Kak Tina bahwa ada banyak macam loh yang bisa kita lakukan untuk melakukan self healing ini. Nah, selanjutnya mungkin di sini sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan di live chat. Wah, ini gimana Kak? Langsung dijawab aja atau dikumpulin dulu pertanyaannya gimana Kak? Langsung jawab aja ya atau gimana Kak? Di sini udah ada satu teman kita yang bertanya Kak atas nama Nur Alif Maulana. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui kondisi jiwa yang butuh self healing?
seperti itu. Kak Tina masih di mute Kak itunya. Alif Maulana. Sebenarnya yang paling tahu tentang diri kita butuh self healing itu adalah diri kita. Kamu saat ini misalnya merasa tidak ada yang beres. Tidurnya tengah malam, tugasnya tidak ada yang selesai, kemudian pertemanannya juga berantakan. Kamu bisa melihat apa perbandingan diri kamu saat ini dengan beberapa hal diri kamu yang sudah baik saat itu. Terasa kok apa yang kamu butuhkan. Misalnya sepertinya saya sangat tertekan karena orang tua saya mengharuskan saya selesai bulan November. Kamu merasakan tekanan yang berlebihan, tidak konsentrasi, kemudian tidak produktif lagi, dan hanya memikirkan itu terus-menerus tanpa melakukan apa-apa. Nah, di situ tubuh akan memberikan sinyal. Sinyalnya apa? Cenderung tidak fokus. Kemudian, atau bahkan kalau kamu insomnia, badan kamu akan merasa pegal-pegal di pagi hari. Itu artinya kamu tidak sehat. Karena seharusnya, idealnya, ketika kita bangun pagi, badan kita terasa segar. Kenapa? Karena tidur itu kan istirahat. Tapi kok setelah istirahat saya merasa capek, berarti ada sesuatu. Atau misalnya kamu merasa saya tuh tidur, tapi rasanya tidak tidur. Karena pikiran kamu mengalami terus berpikir. Seperti itu. Contohnya mungkin dokter ya. Dokter tidur, tapi dia tuh rasanya, aduh ini pasienku sebenarnya kenapa kok muntah lagi, padahal kemarin sudah tidak muntah. Kira-kira masalahnya apa ya? Sampai dibuat tidur. Itu berarti tidak sehat. Ada hal yang butuh dibetulkan. Kalau itu di jiwa. Nah tadi kalau fisik kan kalau misalnya kelelahan, capek, gampang. Kalau jiwa coba lihat apa yang kamu butuhkan. Misalnya di bulan Ramadan ini, kamu tuh merasa berantakan, emosi tidak stabil, cemas juga, tidak selesai hafalan Qurannya itu bacaan Qurannya padahal sudah hari keberapa. Coba dilihat apa yang salah sama diri kamu. Coba dicek seperti itu. Jadi, nah bisa jadi memang saat kita awal mau melakukan self healing, memaknai kode dari diri kita itu sulit. Karena kita baru mau mulai. Tapi coba dicari apa sebenarnya yang kamu butuhkan. Ada kok. Karena kita melakukan self healing itu karena kita punya tujuan apa yang mau diubah dalam diri kita. Seperti itu, Alif. Silakan dikembalikan, Vita. Mana Vita? Iya Kak, udah ya Kak tadi, maaf Kak, tadi sepertinya jaringannya tidak ini Kak. Iya. Siapa ini Nurul? Nurul siapa ini? Jaringan saya atau jaringan Vita? Ini jaringan saya yang tidak baik atau jaringan Vita? Iya, Alif. Saya langsung jawab saja ya. Iya Kak ya. Pertanyaannya Nurul. Ini Nurul siapa? Nurul Akbari Susilowati kah? Atau Nurul siapa? Ini kayaknya reunian. Tidak ada kah? Buka puasa bersama di akhir Ramadan nanti di Bone. Oke. Bagaimana dengan pendapat bahwa healing untuk membuat perasaan lebih baik adalah bentuk lain dari melarikan diri? Healing itu sama sekali bukan bentuk melarikan diri. Karena healing membuat diri kita menerima apa yang salah, apa yang tidak beres, apa yang tidak seimbang. Jadi healing itu membuat kita sebenarnya
menerima kekurangan itu, menerima kekalutan itu, menerima kehilangan itu. Bukan melarikan diri, tapi kita menghadapi masalah. Kita menerima. Saya terima bahwa saat ini saya hidup saya sedang berantakan. Saya terima bahwa saat ini saya kehilangan orang yang saya cintai. Saya tidak menolak, saya tidak menyangkal bahwa saya sedang kehilangan. Tidak, saya justru menerima. Melarikan diri itu ya bisa jadi yang tadi, yang staycation, melarikan diri dong. Karena sebenarnya dia menyimpan perasaan yang tidak terluka itu, tetapi tidak menyelesaikannya. Justru melarikan dirinya itu jalan-jalan, melarikan dirinya itu staycation, atau belanja banyak hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan sekali. Jadi tolong dibedakan, self-healing itu adalah saya melakukan penyembuhan atas luka batin saya dengan menerima bahwa, oh iya, saya terluka. Oh iya, saya sakit hati. Iya, saya kehilangan dan saat ini saya sendiri. Kita terima. Kita tidak melarikan diri, tapi justru kita menerima kondisi kita saat itu. Yang melarikan diri itu bisa saya katakan yang feeling better tadi. Merasakan perasaan nyaman, tapi hanya saat itu saja. Namun, lukanya tidak selesai, lukanya tidak sembuh, seperti itu. Seperti itu, Nurul. Beda. Jadi memang kalau healing itu ada penerimaan dalam diri kita atas masalah yang kita alami. Oke, gitu. Kalau kamu jalan-jalan, ya sebentar saja. Kalau merasa senang, tapi perasaan terluka kamu itu tidak selesai. Oh ya, saya ingat satu hal. Kita itu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita sakit hati sebenarnya itu kita yang membuat diri kita sakit hati. Kita kecewa sebenarnya kita yang membuat diri kita kecewa. Siapapun tidak pernah bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Dan siapapun sebenarnya tidak pernah berniat menyakiti orang lain. Tapi yang terjadi adalah, misalnya Nurul mengatakan memberikan komentar negatif terhadap diri saya. Sebenarnya itu kan hak Nurul untuk katakan apapun tentang saya. Mau saya sakit hati, mau saya tidak sakit hati, yang memutuskan adalah diri saya. Jadi yang memutuskan kita merasa disakiti, yang memutuskan kita merasa dikhianati, yang memutuskan kita merasa dikecewakan adalah karena diri kita mengizinkan hal itu. Kalau Nurul mengatakan hal-hal yang negatif tentang saya dan saya mengabaikan hal itu, saya berarti tidak mengizinkan diri saya terluka. Ketika misalnya saya di PHP dosen membatalkan janjinya, saya bisa kecewa. Berarti saya mengizinkan diri saya kesal, mengizinkan saya kecewa. Tapi kalau saya, oh iya itu kan hak dosen. Hak dosen kan misalnya punya kepentingan yang lain, ya tidak apa-apa. Berarti saya tidak mengizinkan diri saya untuk kecewa. Saya tidak mengizinkan diri saya untuk kesal. Jadi semua orang yang lakukan itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah apakah kita mengizinkan diri kita terluka, apakah kita mengizinkan perasaan kita disakiti. Sakit, bukan disakiti, sakit. Seperti itu. Oke, Vita. Ya, mungkin satu lagi ya, Kak. Ini ada Kak Darul yang mau bertanya sepertinya. Silakan, Kak Darul. Maaf juga saya lagi open, Kak. Ya. Jaringan tidak stabil, Kak. Ya, kalau healing persoalan hati, Kak, wah, backgroundnya Darul. Jawab lagi dulu, Kak. Jawab lagi dulu. Sepertinya pengalaman, Kak. Kak. Terkesima, Kak, dengan backgroundnya Darul. Berarti saya fokus ya, dan itu terkesima.
tiba-tiba mengingatkan, membangkitkan perasaan saya bahwa saya rindu dengan kondisi itu di belakangnya Darul. Kalau healing persoalan hati, Kak, kira-kira bagaimana itu pemecahannya? Apakah hati, jiwa, butuh, dan pikiran solusinya semua? Iya, betul. Yang tadi kan kita kan menjelaskan 5 aspek, berarti tubuh butuh obat, kemudian aspek emosi, spiritual, mental, dan apalagi tadi sosial, itu semuanya butuh solusi. Tidak sama. Tetapi umumnya permasalahan itu asalnya 2. Emosi dan kognitif. Di situ masalahnya adalah di situ. Ketika misalnya anak berperilaku menendang, berperilaku memukul, atau misalnya orang dewasa marah dengan melempar barang-barang. Nah, kita pahami dulu dia marahnya karena apa. Apakah karena emosinya tidak stabil, atau misalnya dia memiliki pemikiran yang keliru tentang satu hal. Jadi semua gangguan, semua penyakit, baik fisik dan psikis itu sebenarnya sumbernya ada 2. Adalah kognitif dan emosi. Kalau itu tidak stabil, akan memunculkan beberapa gangguan. Kalau itu tidak selaras, akan memunculkan beberapa kekeliruan. Misal, kampus, dan dia berpikir, saya tuh gagal karena dosen tidak membantu saya gagal karena teman-teman saya tidak kooperatif, saya gagal bukan karena saya tidak pintar, tetapi teman-teman saya tidak mau berkomunikasi. Ini tuh pemikirannya, yang salah adalah pikirannya. Dia keliru menilai dosen, dia keliru menilai teman-teman, sehingga yang membuat dia gagal sebenarnya adalah pikirannya. Dia gagal beradaptasi karena pikirannya sendiri. Di situ. Jadi fokusnya tuh semua permasalahan, semua gangguan itu 2. Emosinya kah yang bermasalah atau pikirannya yang bermasalah. Tetapi bisa jadi kedua-duanya itu saling berkaitan. Misal, emosinya bermasalah mempengaruhi pikirannya. Saya emosi sekali, saya marah, kemudian saya melempar. Itu saya tidak melibatkan pikiran saya. Makanya saya melempar. Saya emosi sekali, tapi kalau saya melempar nanti pecah. Berarti saya melibatkan pikiran saya sehingga saya tidak melempar. Itu kalau dasarnya emosi yang mempengaruhi kognitif. Tapi kalau dari kognitif, contohnya tadi seperti itu. Dosen saya sih tidak membantu saya, sehingga dia kesal sama dosen. Berarti emosinya juga terlibat. Seperti itu. Tidak sama ya, tergantung permasalahannya apa. Kalau dalam psikologi, tergantung diagnosisnya apa dulu. Kalau diagnosisnya tadi penyelesaian diri, misalnya gagal menyelesaikan diri, berarti bisa jadi kelirunya di pikirannya yang mempengaruhi emosinya. Sama kalau di kedokteran, contohnya bisa jadi sama penyakitnya, tetapi mungkin obatnya dosisnya berbeda. Atau misalnya karena usianya berbeda, maka obat yang diberikan juga berbeda. Seperti itu. Dan kedua, apakah juga healing berarti keberterimaan? Iya. Pertama kali yang membuat kita bisa sembuh adalah kita menerima kondisi kita. Kuncinya memang di situ. Kita menerima diri kita. Sehingga kita mampu memahami diri kita nantinya seperti apa. Kalau kita tidak menerima diri kita, itu ibaratnya pintunya tidak terbuka. Kita tidak bisa masuk. Karena kamu tidak menerima diri kamu lemah, kamu tidak menerima diri kamu sakit, kamu tidak menerima kamu terluka, itu apa yang mau kita sembuhkan? Tidak bisa. Jadi memang bukan berarti keberterimaan juga, tapi adalah di situ prosesnya menerima diri. Bahwa, oke, saya memang sedang depresi.
Dari situ kita mulai komit dan konsisten untuk melakukan bentuk-bentuk self healing tadi. Silahkan dipilih apa yang mau kamu lakukan. Seperti itu, Darul. Mana Darul? Darul sekarang di mana, Dek? Ya, Jakarta kan? bukan pertanyaanku itu, Kak. Saya di Jakarta, Kak. Tapi bukan itu tadi pertanyaanku. Beda pertanyaanku saya. Oh, bukan pertanyaan itu. Bukan. Beda itu. Baiklah. Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih, Kak, karena sebelumnya saya tidak pernah ucapkan terima kasih secara langsung. Sudah 2 kali Kak Tina memenuhi Oh undangan kita. iya ya. Kayak Ramadan tahun lalu juga ya. Ya, semoga tidak bosan-bosan, Kak. Karena butuh ini Tidak. kesehatan Saya mental. juga terima kasih, ternyata Ikhlas masih mengingat saya. Iya. Ini Kak, pertanyaan saya itu dari tadi kan sejauh ini perspektifnya itu yang dijelaskan adalah bagaimana kalau kita yang merasakan itu. Nah, pengalaman saya itu waktu kemarin kuliah di Qatar itu, Kak, di tetangga kamarku itu yang di tetangga kamar dia orang Bangladesh. Nah, di semester akhir dia itu tidak bisa menyelesaikan perkuliahannya. Diagnosa di rumah sakit itu depresi. Nah, beberapa hal yang menurut kami teman-temannya itu yang kita lihat itu yang pertama mungkin gara-gara COVID berpengaruh karena dia diisolasi tidak pulang. Jadi waktu 2019 itu yang lainnya boleh pulang tapi Bangladesh itu diisolasi negaranya jadi dia tidak bisa pulang dan semua keluarganya kena COVID. Oke. Nah, terus kemudian kita semua balik jadi kira-kira ada 3 bulan libur itu dia tidak pulang, dia tinggal di isolasi di asrama di sana. Nah, kemudian akhirnya masuk semester akhir, kemudian tugas kuliah menumpuk, dia performanya tidak seperti biasanya. Kalau biasanya itu dia selalu tepat waktu, pekerja tugasnya bagus dan seterusnya. Kenapa di semester akhir itu dia tidak bisa gitu. Bertumpuk-tumpuk akhirnya tesisnya tidak selesai sampai pun pulang dia pulang duluan dan tidak dapat gelar pulang seperti itu. Sedih sekali. Jadi itu dia sering kan kalau kita makan gitu kita sering sama kemudian kita dengar dia cerita dia tuh bahkan sudah sampai di tahap dia kayak apa mungkin berhalusinasi kayak jadi kayak kadang-kadang katanya ada bisikan yang narasi Ya. itu untuk loncat dari gedung soalnya kan apartemen kita lumayan gitu jadi sudah ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, sebagai tetangganya itu tetangga kamar, saya tuh kayak pusing gitu, tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Soalnya bukan psikolog juga kan, bukan orang profesional. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau ada teman tak yang seperti itu, Kak. Makasih. Oke, banyak sekali orang bertanya begitu, Bu, kalau tetanggaku melakukan kekerasan sama anaknya, apa yang bisa kulakukan? Padahal saya cuma tetangga. Terima kasih ceritanya Darul. Dari sini kita belajar bahwa orang itu sangat memungkinkan untuk bisa berubah. Yang awalnya dia orangnya aktif, kemudian kalau ada tugas cepat selesai, tiba-tiba terdapat ujian yang membuat hidup dia berubah. Nah, kembali, kalau kita menemukan orang seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Tentu rasanya kita tuh sangat mau membantu, apalagi orang terdekat kita. Tetapi juga bingung kalau mau membantu nanti dia tersinggung. Nanti dia semakin terpuruk karena dianggap remeh atau misalnya dia dikasihani dan lain sebagainya. Nah, yang bisa kita lakukan pada saat itu sebenarnya support apa yang bisa kamu berikan? Oh, jam makan siang. Kayaknya saya mau kasih makan deh. Apa dia sudah makan? Oh, saatnya kayaknya waktu dia COVID, saya telepon deh. Atau misalnya mengirimkan pesan-pesan semangat. Memang sepertinya sangat sepele. Tetapi kita tidak tahu dari mana hatinya terpantik. Memantiknya itu dari mana saja. Karena kalau kita berbuat lebih jauh, ya tadi, takutnya dia ada perasaan tersinggung. Atau misalnya kondisinya sama kalau kamu melihat hubungan orang tua kamu sedang tidak baik-baik saja. Setiap hari bertengkar, kemudian rasa rumahnya tidak menyenangkan. Apa yang bisa saya lakukan kalau saya sebagai anak dan bisa menyaksikan itu setiap hari?
Hal kecil yang bisa kamu lakukan, misalnya kamu mengirim foto kalian di WA group yang bisa memantik pikiran mereka, perasaan mereka. Oh iya, saya pernah merasa bahagia bersama keluarga saya. Ya sepele sekali, tapi kita tidak tahu apa yang hal-hal sepele itu ternyata berdampak banyak pada orang lain. Nah, yang seperti Darul tadi katakan, kita bisa melakukan hal-hal kecil. Karena kalau tiba-tiba kamu datang, jadi sebenarnya apa ini masalah tak? Kenapa bisa depresi? Atau misalnya tiba-tiba memanggil dokter, dokter tolong teman saya depresi. Ya kan siapa yang tidak tersinggung? Dan itu bisa memperburuk perasaannya, bisa memperburuk kondisinya. Jadi kita orang luar yang kita tahu bahwa kita tidak memiliki kontrol banyak terhadap orang lain, yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal kecil yang kiranya bisa membantu dia. Memberi makan di saat jam siang, atau misalnya, oh dulu dia suka sekali makan ini, kasih. Atau misalnya mengajak kumpul-kumpul kadang-kadang, tapi itu akan sulit, karena dia sudah kondisinya seperti itu, akan menghindar pastinya. Apalagi yang kalau kita kenal orangnya, kita tahulah apa yang dia senangi, seperti itu. Atau misalnya kamu bertetangga, kamu setiap hari misalnya cek, oh iya aman sih kayaknya ini tertutup jendelanya. Giliran sama teman-teman yang lain. Kalau kamu sudah tahu bahwa dia sudah sampai segitunya, sudah punya pikiran-pikiran yang negatif, atau bisa jadi tadi kamu mengirimkan video-video kebersamaan kalian di WA grup dan lain sebagainya. Kecil sih, tapi kita tidak tahu. Jangan sampai hal kecil itu bisa berubah dibandingkan hal-hal besar yang kita lakukan, tapi ternyata membuat kondisinya dia tidak baik. Seperti itu, Darul. Karena kalaupun kita membawa orang ini untuk konseling, tapi dirinya dia tidak siap, konselingnya tidak berhasil. Karena konseling itu kan harus didasari dengan kemauan si klien. Seperti itu, kalau tidak ada kemauan. Nah, beda lagi kalau misalnya ya pergi sih di tempat konseling, tapi ogah-ogahan. Tergantung lagi kemampuan si konselornya itu untuk memancing dia untuk menceritakan permasalahannya. Tapi saya pikir tindakan ini sangat jauh. Karena kita adalah orang di luar dirinya, ya memang teman, tapi maksudnya tindakan itu sangat jauh untuk tiba-tiba membawa dia ke konselor. Seperti itu, Darul. Oke. Baik, terima kasih banyak, Kak. Kembali ke moderator. Wah, sepertinya teman-teman sangat antusias ya Kak untuk bertanya. Tapi sayang sekali juga karena kita dibatasi oleh waktu. Dan sepertinya gimana Kak? Apa selanjutnya ada praktek apa gimana Kak? Saya ini sudah menjelang buka kalau di sini ya. Ini Jogja Iya belum sih, kan? Jogja masih belum jam 5. Ya ya. Berarti mungkin ada closing statement buat teman-teman semuanya Kak sebelum kita menutup acara pada sore hari ini. Apa ya? Closing statement. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita. Yang paling bertanggung jawab atas diri kita adalah diri kita. Mau dia orang tua kita, dia tidak bisa menjaga perasaan kita. Mau dia pasangan kita, dia tidak bisa menjaga perasaan kita. Semua orang tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Jadi yang bisa menjaga diri kita, yang bisa memeluk emosi kita, yang bisa memahami diri kita, itu diri kita. Saya pernah nonton satu film, kesimpulannya begini, kita hidup sendiri, kita mati sendiri, yang lainnya itu hanyalah ilusi. Jadi boleh percaya, tapi jangan terlalu. Karena yang patut kamu percaya itu diri kamu sendiri. Yang patut kamu jaga itu diri kamu sendiri. Jangan hidup seperti lilin. Tidak, karena itu akan membuat hidup orang terang, tapi kita hancur. Itu tidak baik. Itu saja sih sebenarnya. Kita. Jadi
utamakan diri kamu dulu, baru orang lain. Ya, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih siapa tadi, Darul, terima kasih Tufa. Saya sangat terima kasih sama Ketua IKA, karena mohon maaf kalau ada yang mendengar sebelum-sebelumnya, tapi saya merasa bahwa IKA sekarang semakin baik, semakin sistematis, semakin produktif, dan semakin mempertemukan kita dengan teman-teman yang lain. Saya senang. Dan semakin memberdayakan kami yang sudah ada di tahap ini. Jadi jangan segan-segan untuk memanfaatkan saya kalau misalnya ada yang butuh bantuan dari adik-adik maupun dari pesantren. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Terima kepada kasih Kak. Terima kasih kepada Kak Tina yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini yang sangat luar biasa, yang menjadikan nanti setelah ini teman-teman lebih di self-care untuk dirinya sendiri, karena ternyata yang tahu dan mampu menyembuhkan itu faktor utamanya itu diri sendiri, gitu, seperti itu Kak. Dan mungkin saya mau menyimpulkan terkait pembahasan kita sore hari ini yang tadi dibahas oleh pemateri kita, Kak Tina. Kalau kita sedang punya masalah, jangan melihat masalah itu sebagai sesuatu yang buruk buat kita, karena yang tadi Kak Tina sampaikan bahwa semua orang itu berpotensi untuk mempunyai masalah. Yang penting kita ketahui bahwa kita semua punya pilihan untuk membuat masalah itu menjadi lebih baik, sehingga kita juga bisa mampu mengetahui masalah itu, salah satunya dengan melakukan self-healing. Dengan menyadari, yes, saya punya masalah, yes, masalah ini mengganggu, dengan begitu akan membuka pikiran kita, dan kita melakukan self-healing, supaya kita bisa menjadi lebih kuat. Dan saya harap teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat jiwa, sehat fisik, sehat raga. Kalaupun memang ada yang mengganggu dan tidak bisa diatasi sendiri dan rasanya sangat sulit untuk mengatasi sendiri, bisa banget teman-teman semuanya langsung ke profesional, begitu ya Kak, ke psikolog, ke psikiater atau konselor, karena apapun langkah yang teman-teman lakukan dalam proses healing ini, apresiasi itu karena tandanya teman-teman peduli pada diri sendiri dan itu adalah hal yang baik. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada pemateri kita, dan terkhusus saya juga mengucapkan kepada pengurus Ikatan Besar Ikatan Keluarga Alumni Al-Hilal yang telah menyelenggarakan acara ini, dan semoga kedepannya akan ada lagi acara-acara yang bisa menjadi wadah buat teman-teman semuanya bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan belajar bersama. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa untuk semuanya.